saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat khususnya bagi anak-anak sekalian dan juga bagi keluarga, bangsa dan negara. Hari ini kita akan membahas ya materi yang kelima, yaitu pelaksanaan masa demokrasi terpimpin. Di situ ada kurun waktunya tahun 1959 sampai 1965. Namun sebelumnya perlu kita kembali lagi pada materi beberapa hari yang lalu, ya, bahwa kita membahas masa demokrasi liberal. Nah, ini yang berikutnya adalah demokrasi terpimpin, ya. Kegagalan konstituante. Konstituante itu badan yang dipilih anggotanya melalui pemilihan umum, ya, tahun 1955. Tugasnya apa? Yaitu menyusun undang-undang dasar. Namun dalam perjalanan waktu sampai tahun 1959 ternyata badan konstituante itu tidak mampu melaksanakan tugasnya, yaitu menyusun undang-undang dasar. Sehingga Presiden mengambil satu keputusan, dekret dikeluarkan. Nah, salah satunya badan konstituante dibubarkan, bukan ya, dibubarkan. Nah, kita mau masuk ke demokrasi terpimpin. Dekret Presiden di samping DPR dan DPAS. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam pidatonya pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1959, Soekarno menguraikan tentang ide dari demokrasi terpimpin yang dinamakan manifestasi politik atau manipol. Ya, singkatannya adalah manipol. Manifesto politik. Manifesto itu artinya adalah satu pernyataan yang disampaikan secara tertulis dan terbuka mengenai masalah program, mengenai masalah tujuan, mengenai masalah prinsip yang disampaikan oleh pemerintah. Itu adalah manifesto, ya. Kemudian kalau kita ketahui beberapa macam bentuk demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia. Pertama adalah demokrasi rakyat yang dipimpin oleh hikmat, yaitu sesuai dengan sila ke-4, ya. Demokrasi yang didasarkan pada kerakyatan dipimpin oleh hikmat berdasarkan dalam permusyawaratan perwakilan atas dasar ketuhanan yang esa dan sila-sila yang berikutnya itu. Kira-kira menurut sampean ini pengertian demokrasi terpimpin itu baik apa tidak? Baik apa baik? Baik. Menetapkan, yang memutuskan adalah Presiden. Kita melihat hubungan dengan masalah demokrasi terpimpin. Kekuatan politik pada masa demokrasi terpimpin terpusat pada 3 kekuatan. Yang pertama adalah Presiden Soekarno, ya. Yang kedua adalah TNI Angkatan Darat. Contohnya apa? Dan yang ketiga adalah PKI. Yang dari Jakarta Stadion Bung Karno sekarang dikenal dengan Istora Senayan. Itu mengeluarkan biaya yang cukup besar sehingga terjadilah inflasi. Yang kedua, Conference of the Emerging Forces, ini juga hampir sama. Indonesia akan dijadikan sebagai pilotnya negara-negara sosialis komunis. Ini ya, ini hal yang penting. Kemudian yang ketiga, pembebasan Irian Barat merupakan suatu tuntutan nasional yang didukung oleh semua partai politik dan golongan. Pada September 61 dikeluarkan Trikomando Rakyat, ini yang terkenal, yang dikenal dengan Trikora, 3 komando rakyat. Ini dalam rangka untuk pembebasan Irian Barat. Karena di dalam tahun sebelumnya saat pelaksanaan demokrasi liberal, masalah Irian Barat semuanya masuk di dalam program. Untuk Irian Barat itu kemudian oleh Presiden Soekarno diupayakan direbut dengan cara konfrontasi, tidak dengan diplomasi lagi, karena Belanda tidak mau mengembalikan Irian Barat. Ya, jadi Pak Karno mengumandangkan satu komando yang namanya Trikora. Apa isinya? Trikora 1, kibarkan bendera merah putih di Papua. Ini kekorangan. Yang kedua, gagalkan
pembentukan negara boneka Papua. Dan yang ketiga, bersiap-siaplah untuk memajukan mobilisasi umum. Artinya kita itu harus perang melawan Belanda dalam rangka untuk memperebutkan Irian Barat. Ya. Ini. Nah, hubungan dengan politik luar negeri mercusuar tadi, Indonesia dengan negara-negara komunis itu sangat dekat sekali. Ya, sangat dekat sekali. Sehingga terjadilah hubungan yang langsung antara poros Jakarta Phnom Penh. Phnom Penh itu ibu kota negara mana? Filipina. Vietnam. Phnom Penh, Kamboja. Ya, negara seribu Pagoda. Hanoi, Laos. Vietnam. Vietnam. Itu adalah negara-negara komunis. Peking, Beijing. Cina. Peking itu nama ibu kota Cina dulu, dan sekarang diganti dengan Beijing. Dan Pyongyang, Korea Utara. Itu adalah negara komunis. Dan satu lagi yang baru masuk di sini, yaitu Jakarta, Moskow. Moskow, ibu kota negara Rusia. Jadi Indonesia. hal penting pada saat Oh, Jakarta nama Indonesia. karena politik luar negeri Indonesia bebas aktif diganti dengan politik luar negeri mercusuar. Itu merupakan satu penyimpangan dan penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang berikutnya terjadi peristiwa G30 PKI. Gerakan 30 September 1965 atau G30 PKI yang kemudian mengakhiri kekuasaan Soekarno dan sekaligus menandai berakhirnya masa demokrasi pemimpin di Indonesia. G30 PKI itu merupakan pemberontakan yang terbesar di Indonesia, ya, sepanjang sejarah karena melibatkan dari pusat sampai daerah, ya, mulai dari pemerintahan, kabinet, mungkin juga ada gubernur, ada bupati, kepala desa, ini juga ada yang terlibat, bahkan TNI pun juga ada yang terlibat dalam G30 PKI. Dengan adanya PKI inilah kemudian demokrasi pemimpin berakhir, itu tahun 1965. Kembali pada LKPD, kalau sampai nanti ada di LKS, ya, LKS itu pada halaman yang sudah saya kerjakan ini, halaman 58. Ya. Nah, ini untuk pelajaran kita hari ini kita cukup sekian. Mudah-mudahan nanti kalian bisa belajar lebih lagi, terutama di dalam mempelajari masalah bentuk-bentuk demokrasi di Indonesia ini ada yang ketiga. Nanti pada masa yang akan datang kita akan bahas masa reformasi. Orde Baru, nanti kita akan kembali pada demokrasi Pancasila. Ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.